Saudara HK memerintahkan salah satu pegawainya untuk menelpon kepada HM dan memerintahkan supaya merendam HP dalam air dan segera melarikan diri. Wah lah ini. Oga bocorkan lokasi Hasto PDIP. Beliau saat ini sehat dan baik-baik saja. Aduh. Kan gua sebagai Hasto lovers kan penasaran menanti tangisan Pak Hasto yang terbaru. Ini yang sedang menjadi pertaruhan oleh KPK. Pastinya KPK itu sudah memenuhi unsur-unsur bahwa Hasto itu terindikasi misalnya juga terlibat dalam persoalan-persoalan ini. Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas tersangka ini. Hormati seluruh proses hukum yang ada. Kenapa ya yang ditanyakan saya ya? Tanya ke KPK. Jadi ingat kata-kataku sendiri. Jangan lawan orang baik. Kalah kamu, Pak. Satu persatu bergelimpangan. PDIP menjamin Sekjen Hasto Kristianto akan taat hukum. PDIP memastikan Hasto tidak akan kabur seperti Harun Masiku terkait kasus yang menjeratnya. Halo sobat-sobat sudut pandang. Waduh, gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya kalau barengan sama aku di sini, aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari info menarik apa ya hari ini. Nah, bicara soal info menarik, ini menarik sekaligus menjadi kabar buruk teman-teman, kawan-kawanku semuanya. Kenapa? Karena kok rasa-rasanya ada yang hilang ya ini ya. Terima kasih Anda kembali di Kabar Siang pemirsa. Usai resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus Harun Masiku, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto tidak diketahui keberadaannya. Rumah Hasto yang berlokasi di perumahan Villa Taman Kartini, Blok G3 nomor 18, Margahayu, Bekasi Timur, tampak dijaga oleh sejumlah Satgas PDIP. Petugas menyatakan Hasto dan keluarganya tidak berada di rumah, melainkan sedang keluar kota untuk merayakan Natal. Namun petugas tidak bisa memastikan apakah Hasto akan pulang ke kampung halamannya di Yogyakarta atau ke daerah lainnya. Penjagaan di rumah tersebut dilakukan berdasarkan instruksi dari DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi. Wah lah ini. Oga bocorkan lokasi Hasto PDIP. Beliau saat ini sehat dan baik-baik saja. Aduh. Ini nih. Ini aku bilang tadi kabar buruk nih sobat-sobat. Karena begini. Sejak kemarin itu Pak Hasto ditetapkan sebagai tersangka gitu ya. Rumahnya tuh kosong, gak ada orang. Kosong gak ada orang terus dijaga tuh ya. Dijaga sama ya orang-orang PDIP lah gitu. Terus kemudian gak sampai di situ saja teman-teman. Ya pastilah karena Pak Hasto ini kan sekjen partai. Ya otomatis tanya ke partainya. Iya kan? Nah ini kira-kira Pak Hasto kemana nih gitu. Responnya PDIP bukannya ngasih tahu lokasi keberadaannya Pak Hasto. Cuma ngasih taunya beliau keadaannya sehat-sehat saja, baik-baik saja. Wah, itu bukan jawaban yang kita mau. Teman-teman PDIP bukan itu. Langsung aja gitu loh, langsung aja kasih tahu kalau memang benar nih gitu Pak Hasto atau PDIP orang yang gentle, kelompok-kelompok para yang gentle sekali menghadapi hukum, proses hukum, ya kasih tahu aja. Karena kalau semakin disembunyikan, kita itu justru semakin curiga gitu loh. Kalau ini nanti bakal jadi Harun Masiku part 2. Kenapa? Karena nih, dari track recordnya yang sempat diungkapkan oleh KPK, peran dari Pak Hasto ini yang menginisiasi Harun Masiku untuk kabur. Selain perbuatan tersebut di atas, Saudara HK diketahui dan diduga melakukan perbuatan tindak pidana lain sebagai berikut. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2020 pada saat proses tangkap tangan oleh KPK, Saudara HK memerintahkan salah satu pegawainya di Jalan Sultan Syahrir yang biasa digunakan sebagai kantor untuk menelpon kepada HM dan memerintahkan supaya merendam
HP dalam air dan segera melarikan diri. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum Saudara HK diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Saudara HK memerintahkan kepada salah satu pegawainya untuk menenggelamkan HP yang dalam penguasaan pegawai tersebut agar tidak ditemukan oleh KPK. Saudara HK mengumpulkan beberapa saksi terkait dengan perkara HM dan mengarahkan, memberikan doktrin, memberikan penekanan agar saksi tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak melebar, dan tidak memberikan keterangan yang memojokkan kepada yang selain Tuh, itu keterangan dari KPK. Bagaimana perannya Pak Hasto selama di kasusnya Harun Masiku ini, mulai dari menginisiasi untuk menenggelamkan handphonenya supaya tidak terlacak KPK, hingga usulan untuk kabur gitu loh. Berarti dengan adanya Pak Hasto ini nggak ada kan, ya kita nih semakin curiga ya kan. Ayolah PDIP yang katanya gentle gitu ya mendingan daripada cuma ngasih tahu kabarnya Pak Hasto baik-baik saja, mendingan langsung ngasih tahu aja tempatnya di mana. Ada yang tahu nggak sih guys, Pak Hasto kemana ya? Kok setelah ditetapkan jadi tersangka menghilang? Biasanya kan aktif sekali gitu ya, memberikan klarifikasi di depan media bener. gitu. Kan gua sebagai Hasto lovers kan penasaran menanti tangisan Pak Hasto yang terbaru. Nadanya kira-kira gimana gitu. Kalau kemarin kan ho. Nah, yang baru gimana gitu setelah ditetapkan jadi tersangka? Kan penasaran, ingat? Sama satu lagi, kira-kira Harun Masiku itu kemana ya? Gimana ya dia ya? Kan kalau misalkan bersembunyi jadi buronan, itu kan nggak bisa pakai CC, nggak bisa pakai debit ya kan? Ntar bisa dilacak. Jadi kan harus pakai uang tunai, duit cash. Nah, dari mana tuh duit cashnya selama bertahun-tahun tuh buat bersembunyi? Siapa ya yang mendanai persembunyian Harun Masiku ya? Tuh, sudah dicariin juga sama netizen. Pak Hastonya dikangenin tuh sama netizen. Bahkan tangisannya Pak Hasto tuh juga dikangenin gitu sama para netizen. Karena sebelumnya ini tangisannya Pak Hasto sempat viral gitu loh Pak Hasto ya. Tangisannya yang membuat orang-orang ini juga wah ikut sedih dari tangisannya Pak Hasto. Sekarang kok nggak ada orangnya, kemana gitu. Yang biasanya sering kali muncul di kamera untuk gercep banget, yang paling gercep nih untuk klarifikasi seputar apapun yang berkaitan dengan PDIP, sekarang kok justru nggak ada yang klarifikasi orang lain gitu. KPK setelah mengumumkan Hasto sebagai tersangka, kan ada dua argumen yang disampaikan. Misalnya, Hasto itu dinilai terlibat bahwa persoalan penyogokan, ada andil Hasto yang cukup signifikan. Bahwa dana yang digunakan oleh Harun Masiku untuk menyogok oknum komisioner KPU itu tidak semuanya dari Harun, tapi juga dituding menjadi bagian dari kontribusi dari Hasto yang posisinya sekjen PDIP. Yang kedua, misalnya ada novum baru yang kemudian dituduhkan kepada Hasto. Hasto dinilai menghalang-halangi penyidikan terkait dengan Harun Masiku. Karena Hasto dinilai memerintahkan kepada Harun untuk kabur, meloloskan diri ketika ada upaya untuk penuntasan ini dilakukan oleh KPK. Ini adalah argumen hukum yang saya kira memang tentu sangat faktual dan sangat mutakhir. Tapi satu hal, bahwa ini yang sedang menjadi pertaruhan oleh KPK, saya termasuk yang cukup meyakini bahwa tidak mungkin bahwa KPK itu tidak akan melakukan pengumuman secara terbuka status tersangka seseorang tanpa adanya alat bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Pastinya KPK itu sudah memenuhi unsur-unsur bahwa Hasto itu terindikasi misalnya juga terlibat dalam persoalan-persoalan ini. Ini yang saya kira sampai hari ini menjadi satu pertentangan politik dan hukum yang tidak berkesudahan. Ada unsur politiknya yang dikait-kaitkan dengan persoalan-persoalan hukum. Tapi sayangnya, dalam konteks hukum, argumen politik itu tidak dibutuhkan. Tapi sayangnya, tudingan-tudingan politisasi, tudingan-tudingan ada kriminalisasi, itu tidak berlaku dalam kasus hukum. Dalam kasus hukum itu hitam dan putih. Ada fakta, ada data, itulah dasar kenapa seseorang itu diumumkan sebagai tersangka. Oleh karena itu, sehebat apapun argumen bahwa ini ada semacam kriminalisasi, operasi untuk membungkam Hasto, karena sikapnya yang kemudian terlampau galak, dan seterusnya,
itu tak ada artinya. Karena bagi KPK, dua alat bukti yang sudah diumumkan atau fakta yang sudah diumumkan cukup syarat untuk menjadikan Hasto sebagai tersangka. Jadi dalam konteks inilah saya kira memang harus kita lihat bagaimana perkembangan penyidikannya ke depan. Kalau memang Hasto dan tim hukumnya melihat ada unsur-unsur yang tidak kredibel, ada unsur-unsur yang tidak rasional terkait dengan penetapan tersangka ini, saya kira Pak Hasto masih bisa melakukan pra-peradilan. Sudah banyak contoh kasus di negara ini, orang yang kemudian dijadikan sebagai tersangka, status tersangkanya bisa dibatalkan. Misalnya seperti kasus yang terjadi pada salah satu oknum gubernur tertentu, itu juga dibatalkan dalam pra-peradilan. Atau misalnya kalau memang penetapan tersangka Hasto ini dilakukan tidak sesuai prosedur oleh KPK, maka KPK bisa dilaporkan kepada Dewan Pengawas. Oh, ini aku sepakat nih sama Bung Adi Prayitno, salah satu pengamat politik Indonesia. Ia mengatakan memberikan respon sebenarnya karena dari penetapannya Pak Hasto sebagai tersangka ini kan narasi yang dikembangkan oleh PDIP kalau ini sebuah bentuk pembungkaman, sebuah bentuk kriminalisasi ataupun sebuah bentuk politisasi yang ada kaitannya yang kemarin dari Pilpres itu berhubungan dengan Pilpres, kemudian mau pilkada berkaitan dengan pilkada, dan sekarang ini katanya berkaitan dengan Kongres PDIP 2025. Ini aku sepakat sama apa yang dikatakan Bung Adi Prayitno ini. Nggak mungkin kalau KPK menetapkan Pak Hasto tanpa adanya bukti, tanpa adanya indikasi-indikasi yang mengarah Pak Hasto ini sebagai tersangka. Karena ya pastinya seperti yang sebenarnya KPK juga sudah menjelaskan gitu ya, apa penyebab Pak Hasto ini kemudian ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, tapi kemudian itu terus-terusan disangkal oleh PDIP. Padahal kalau misalkan memang benar nih narasi yang dibangun oleh PDIP kalau Pak Hasto ini tidak seperti itu ataupun PDIP tidak seperti itu, ya sudah tinggal ajukan saja langkah lain kayak pra peradilan dan juga langkah-langkah yang sudah disebutkan oleh Bung Adi Prayitno ini tadi. Bukan kok seperti saat ini yang terus sibuk untuk menyangkal argumen dari orang-orang yang menyebut Pak Hasto ini sebagai tersangka di dalam kasusnya Harun Masiku. Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas tersangka ini. Hormati seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatut Pak, masih di bawah-bawah Pak. Nama Pak Jokowi sama keluarga masih di bawah. Udah warna tugas pensiunan nggak tahu. Sudah tersangka di mana Mas? Thomas kan tersangka KPK. Kenapa ya yang ditanyakan saya ya? Tanya ke KPK. Nggak ada kaitannya ya. Mas, mengenai makan bergizi gratis Mas. Nah, ini dia orang yang sering kali dituduhkan PDIP sebagai dalang di balik kasus-kasus yang melibatkan orang-orang PDIP, yaitu Pak Joko Widodo. Sudah memberikan respon terkait kasusnya Pak Hasto Kristianto yang kemarin baru saja ditetapkan sebagai tersangka. Jawabannya santai banget Pak Joko Widodo ini, ya wajar aja gitu loh. Agak heran juga ketika seorang mantan presiden yang sudah purna tugas, tidak punya partai karena baru aja dipecat oleh partainya, itu masih terus-terusan melibatkan Pak Jokowi dalam kasus-kasus yang menyinggol PDIP. Kayak kelihatan gak pengen Pak Jokowi tenang di purna tugasnya, di masa-masa purna tugasnya, seperti itulah teman-teman. Jadi ingat kata-kataku sendiri. Jangan lawan orang baik. Kalah kamu, Pak. Satu persatu bergelimpangan. Siapa berikutnya? Siap-siap ya, para pembenci. Ingat, panah yang kau lesatkan akan berbalik menghujam dirimu sendiri. Rahayu Bapak Joko Widodo, Bapak rakyat Indonesia. Jadi ingat. Oh, ini yang pernah disampaikan oleh Pak Bambang Pacul waktu itu. Jadi dengan adanya kasus-kasus yang melibatkan PDIP, ini tuh kita seringkali diingatkan kembali sama statementnya Pak Bambang Pacul waktu itu yang pernah mengatakan jangan pernah melawan orang baik karena ya kamu bakal kalah gitu loh. Ketika kamu lawan orang baik ya kamu bakal kalah, dan ini yang kemudian netizen tuh
istilahnya mencocokkan dengan kondisi PDIP saat ini, di mana satu sisi PDIP itu terus-terusan menyerang Pak Jokowi ataupun melibatkan Pak Jokowi di dalam kasusnya, melibatkan dalam artian menuduh Pak Jokowi terlibat gitu ya, yang menjadi dalang ataupun inisiator di balik hal-hal yang melibatkan PDIP ini. Tapi di sisi yang satunya, PDIP justru mengalami hal-hal yang membuat PDIP itu citranya semakin buruk, semakin bobrok lah, ya semacam itulah teman-teman. Gimana kalau menurut kalian? Apakah kalian sepakat dengan hal itu atau kalian punya pandangan lain soal ini? Oh, ini menarik nih. Ntar. Golkar ini sikap politik mencela-mencela PDIP harus diketahui oleh semua rakyat Indonesia. Artinya bukan hanya PPN, tapi outsourcing, cipta kerja adalah inisiasi mereka, tapi saat ini mereka narasikan seolah-olah mereka menolak dan pro rakyat. Oke, ini berkaitan dengan hal-hal yang terjadi belakangan ini ya, melibatkan PDIP, dan memang benar sih PDIP tuh ketika adanya hal-hal contoh kayak PPN tadi, kemudian PDIP mendadak menolak dan juga teriak paling keras banget untuk penolakannya, padahal kalau kita coba ingat-ingat dulunya PDIP barisan orang yang membuat adanya PPN ini. Makanya ini Golkar sampai bilang kalau politiknya PDIP itu mencela-mencela. Benar sih, mencela-mencela tergantung posisinya. Kalau posisinya menguntungkan ya bakal diem-diem aja. Kalau posisinya tidak menguntungkan ya bakal seperti ini. Sama seperti yang dulu pernah dikatakan oleh Bung Adi Prayitno kalau nggak salah ya. Salah satu pengamat politik Indonesia juga mengatakan PDIP itu kalau ada di posisi oposisi wah luar biasa. Susahnya minta ampun, menyusahkan sekali. PDIP menjamin Sekjen Hasto Kristianto akan taat hukum. PDIP memastikan Hasto tidak akan kabur seperti Harun Masiku terkait kasus yang menjeratnya. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Roni Talapesi pada Selasa 24 Desember. Roni menjamin Hasto akan mengikuti proses hukum dan bersikap kooperatif. Hal itu sejalan dengan cita-cita PDIP untuk menjadikan Indonesia sebagai negara hukum yang adil dan transparan. Meski begitu, hingga saat ini belum diketahui keberadaan Hasto Kristianto. Dilansir dari wartakotalive.com, rumah Hasto di Bekasi terlihat sepi seusai ditetapkan sebagai tersangka. Sementara itu, Roni mengatakan PDIP meyakini proses hukum Hasto dipenuhi dengan muatan politis. Hal itu karena kasus Harun Masiku yang menyeret Hasto makin menguat saat Pilpres digelar. Di sisi lain, KPK menegaskan bahwa tidak ada unsur politisasi terkait kasus Hasto. Hal menarik lagi yang dibuat oleh PDIP, yang kemudian PDIP mengatakan menjamin bahkan kalau Pak Hasto itu tidak kabur seperti Harun Masiku dan akan taat hukum, akan taat ikuti proses hukum gitu. Ya masalahnya sekarang Pak Hasto nggak ada gitu loh. Kita mau percaya tuh gimana ceritanya? Pak Hasto nggak ada, sudah di fotonya di website PDIP menghilang, Pak Hasto di rumahnya nggak ada, terus kemudian masih membangun narasi kalau Pak Hasto ini tidak akan kabur. Sedangkan kalau kita coba lihat dari kasusnya Harun Masiku, Pak Hasto lah, justru Pak Hasto lah yang membuat ide soal merendam handphone dan juga melarikan diri. Bagaimana kita nggak curiga gitu ya, meskipun PDIP menarasikan kalau Pak Hasto ini tidak akan seperti Harun Masiku. Ya, semoga sih tidak akan ya, karena kita tidak mau ada Harun Masiku part 2 nih. Udah 4 tahun nggak ketahuan-ketahuan, jangan sampai nambah lagi nih. Jangan sampai. Gimana kalau menurut pendapat dari teman-teman semuanya? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan teman-teman semuanya terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Sayangnya kita harus akhiri dulu video kita hari ini sampai di sini. Tenang aja, besok insya Allah kita akan ketemu lagi kok. Jadi jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Aku Jubju pamit undur diri dulu, sampai jumpa dan terima kasih.